adalah pencipta, kami adalah ciptaan. Kelemahan kami itulah di mana kami sadar kami butuh Tuhan. Karena kami tidak ada satupun yang kuat menghadapi kuasa Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan kami tidak bisa diatur dengan pikiran kami. Tapi Tuhan justru mengatur ritme jantung pikiran kami juga. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu setiap jemaat yang hadir di atas dan di bawah. Engkau tahu kebutuhan mereka masing-masing. Engkau tahu apa yang sedang dialami mereka secara pribadi. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa tiap pribadi di atas dan di bawah pasti dilawat Tuhan. Karena rumah ini adalah milik Tuhan. Engkau hadir di tempatnya dan berotoritas terhadap kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdiri di sini sebagai alat Tuhan dan kuduskan aku, kuduskan kami semua. Sehingga firman ini siap ditabur. Dan semua yang hadir dilawat Tuhan. Ada kekuatan, ada pemulihan, ada terobosan, ada kesembuhan. Ada pemurnian hati. Bahkan ketika kami baca firman Tuhan, kami diberikan pencerahan baru. Karena firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Dan Tuhan tahu kapasitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah senang. Makin lama CK7 makin diberkati Tuhan ya. Jangan teriak aminnya kenceng karena ada Pak Yanto nih. Semua dari tempat ini semua diberkati Tuhan, amin. Jemaat di atas rame, di bawah rame, itu berarti lagi berpikir gerejanya diperbesar nih. Nah ini bagaimana amin terus nih dari tadi. Berarti jemaat makin banyak, tanggung jawab makin tinggi, dan kepercayaan makin luar biasa. Jadi paradigma kita harus dirubah sekarang ini adalah menjadi jemaat Tuhan yang berkualitas. Nah kalau lihat tematik 1 tahun itu bicara tentang tahun pembebasan seutuhnya. Oke, tadi pagi saya mau konsisten sama hari ini saya khotbah sampai ntar malam. Saya mau berbicara tentang waktunya sudah dekat. Kenapa saya bilang waktunya sudah dekat? Memang waktunya sudah dekat. Tinggal tunggu waktunya kapan dia mau datang saja. Nah kapan dia mau datang saya tidak tahu. Dan tidak ada yang satu orang pun yang tahu kapan dia datang. Tapi satu hal yang saya kasih tahu bahwa Tuhan pasti datang. Oke, dari peristiwa yang saya pelajari, saya mengerti, saya rasakan dan saya melihat. Maka saya menemukan sebuah benang merah. Bahwa kecepatan cara Allah bekerja itu luar biasa. Saudara yakin bahwa ada tangan yang tidak terlihat sedang mengerjakan dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam menetapkan buat kita. Dan dia sedang menyiapkan desain yang besar buat saudara. Jadi setiap pribadi hadir di tempat ini, yakinkanlah diri kita bahwa kita tidak pernah salah tempat. Dan kita tidak pernah salah percaya kepada dia. Karena kita bisa percaya sama dia semua oleh karena anugerah Tuhan. Oke, to the point saja. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Monitornya ngambang. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Ayat 10 Bapak Ibu Saudara, dan kita berganti-gantian di ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16.
kamu yang memilih. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Ayat 17 bersama-sama 1, 2, dan 3. Ayat 16 kita akan baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih apa? Hebat. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua. Engkau bisa mengerti Tuhan bahkan bukan karena engkau yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang datang cari saudara. Saudara ingat baik-baik. Jangan paksa orang berubah. Karena perubahan sudah pasti Tuhan yang bertindak. Hari ini engkau jangan terlalu capek memikirkan orang di sekitarmu. Kapanpun kau berdoa, itu tugas tanggung jawab kita. Suami kita doakan, istri kita doakan, anak-anak kita doakan. Bahkan orang yang kita layani kita doakan. Tapi masalah dia berubah bukan domain kita. Bukan kita yang membuat dia berubah, tapi dia berubah karena Tuhan. Jangan capek hati kita ketika kita berbicara dengan seseorang dan orang itu tidak mau mendengar omongan kita. Jadi masalah kita. Kita ngomong dengan suami kita, dia tidak mau dengar kita. Kita ngomong sama istri kita, dia tidak mau dengar kita. Bahkan ketika kita ngomong sama dia terluka. Ketika dia terluka, dia keluarkan kalimat dan melukai kita. Artinya dua orang jadi terluka. Stop, supaya kenapa? Supaya tidak ada kepahitan dalam rumah tangga kita. Hari ini adalah stop untuk berbicara. Tapi lebih banyak berbicara pada Tuhan. Karena ketika engkau berdoa pada Tuhan, lihat, ada cara Tuhan. Bahkan Tuhan punya begitu banyak cara untuk dapat menjawab doa-doa kita. Sering sekali ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak jawab. Bukan Tuhan tidak jawab. Dan Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita sampaikan. Tuhan tidak pernah lupa. Tapi sering sekali kita lupa apa yang kita sampaikan pada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. Dia mendengar setiap perkataan kita. Masalahnya, waktu Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Kalau sudah waktunya Tuhan, saya mau sampaikan, engkau tidak bisa tahan waktunya Tuhan. Dan saya mau sampaikan, kalau Tuhan bertindak, dia tidak permisi sama saudara. Tapi ketika engkau bertindak, engkau selalu tanya sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau sampaikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak Yanto, saya baru pulang dari Israel Pak. Ngasih tahu nih Pak, aduh. Saya baru dapat informasi dari Israel. Dan saya mau bagikan ini kepada jemaat Tuhan. Hari Rabu saya ada di KTM. Maka tema saya tentang waktu Tuhan sudah dekat. Hari Rabu, karena saya tidak mau khotbah hari ini membuat saudara pusing. Saya tidak mau keluarkan statement yang saudara berpikir. Dan saudara tidak bisa tanya sama saya. Nanti hari Rabu, saya keluarkan statement, saudara boleh tanya sama saya. Kenapa saya mau sampaikan begini? Apa yang terjadi dengan ISIS? Itu terjadi di Suriah. Dan korban dari ISIS rata-rata adalah orang Muslim dan Kristen. Antara Suriah dengan Israel, jaraknya tidak jauh-jauh banget. Anggaplah seperti Kebun Jeruk sama Karawaci. Kebun Jeruk Suriah, Karawaci Israel, kan gue tinggal di sana. Oh iya Pak Yanto di sini Pak ya. Suriah sama Israel. Kita ada checkpoint di Serpong. Atau di Karangtengah ada checkpoint begitu ya. Atau tepatnya kalau Israel itu dan Suriah dataran Golan, Gunung Hermon gitu. Nah itu mereka tinggal lompat begini. Logika kita begini. Korbannya adalah Muslim dan Kristen. Tapi tidak ada satu orang Yahudi pun yang mati. Pengungsi tidak minta suaka politik ke Timur Tengah. Tapi minta suaka politik ke Eropa. Big question. Dubai kaya, Lebanon, presidennya dan banyak masyarakatnya orang Kristen. Tapi tidak ada yang lari ke Timur Tengah. Ada segelintir orang pergi ke Jordania kemudian mereka tolak. Tapi pada pergi ke Eropa semua. Bahkan PBB katakan siapa yang tolak pengungsi, maka dia menghancurkan resolusi PBB. Dan sekarang mereka ada di Eropa. Rusia dukung Suriah untuk hancurkan ISIS. Pesawat pribadi mereka, pesawat komersil mereka jatuh 250 orang meninggal. Fly Dubai isinya orang Rusia. Lagi pikir besar kita di situ. Kalau ditarik itu peristiwa, tarik ke bawah. Ketemu di dalam firman Tuhan. Yesaya 17 ayat 1. Bahwa peperangan dimulai dari Damaskus. Damaskus adalah Suriah.
Apa yang dicatat dalam Alkitab, itu yang sedang terjadi hari ini. Suriah habis, akan terjadi puing-puing. Dan tidak ada satu orang pun yang tinggal. Saudara tahu kerjanya apa? Saya tidak terlalu berlebih jauh di situ supaya kita tidak berpikir. Nanti berpikir di hari Rabu. Itu berarti datang lo. Maka hari ini saya mau sampaikan. Bangsa Israel, orang Yahudi, orang bilang percaya Yesus 500 orang. Hari ini 8-10% orang Yahudi sudah percaya Yesus. Dan yang saya mau sampaikan, Tuhan dimuliakan. Saya coba tanya sama orang Yahudi di sana, kenapa kamu percaya Yesus? Saudara tahu kenapa orang Yahudi percaya Yesus? Dan sekarang orang Yahudi, gereja di Takbah, 5 roti 2 ikan dibakar oleh orang Yahudi. Dan Paus berkata, kenapa tidak ditemukan tersangka? Dan tersangkanya baru dapat dari mana? Korazim. Dimengerti oleh orang Katolik bahwa akhir zaman Antikris dimulai dari Korazim. Dan orang Korazim sedang membakar dan orang Yahudi sedang melakukan hal itu. Saya mau sampaikan, musuh orang Yahudi secara prinsip iman, yaitu orang Kristen. Dan secara khusus jemaat Interkon. Saudara tahu kenapa begitu? Karena saudara percaya Yesus, dia tidak percaya Yesus. Saudara percaya Yesus. Dan saya mau sampaikan, Tuhan yang memilih saudara. Sehingga engkau percaya Yesus. Betapa bangganya saudara menjadi milik Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Saya bicara punya data. Kita keluarkan data. Gambar 3, gambar 4. Yeskiel 44 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara tahu ini? Saudara ada yang pernah pergi ke Israel? Coba angkat tangan. Yang belum pergi tahun depan sama CK7. Ini Golden Gate. Kubah Masjid, pintu mas nih. Di bawah itu kuburan orang Muslim. Salahuddin masuk dalam posisi begitu. Raja Titus bangun itu di situ. Dasarnya begini. Karena Mesias akan datang tidak mungkin injak itu kuburan. Karena di situ najis bagi mereka. Perhatikan baik-baik. Gambar ini masuk dalam pikiran kita. Baru kita baca ayat firman Tuhan. Kenapa orang Yahudi bertobat? Yeskiel 44 ayat 1 dan 2. Kita akan baca. Yeskiel 44 ayat 1 dan 2. Kita akan baca. 1 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3, ya. Kemudian ia membawa aku kembali kemana? Ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini apa? Gerbang ini apa? Masih ingat gambar yang tadi? Oke, lihat ayat yang kedua. Ini harus dibaca kuat dan dipegang kunci dalam hati kita. 1, 2, 3, ya. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus apa? Saudara perhatikan ayat ini, ayat 2 sekali lagi kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap apa? Jangan dibuka dan jangan masuk di situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk ke dalam melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap apa? Saudara tahu orang Yahudi menganggap bahwa ayat ini belum ada jawaban. Tapi bagi saudara dan saya ada jawaban. Sehingga jawaban ini membuat orang Yahudi percaya sama Yesus. Jawabannya ada di mana? Matius 21 ayat yang kelima, 9 dan 10. Kita akan baca Matius 21 ayat 5, 9 dan 10. Ayat 5. 1 Matius 21 ayat 5, 9 dan 10. 1, 2, 3 ya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang lunak. Ayat 9 dan 10. 1, 2, 3 ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha apa? Ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Saudara tahu, dia bilang apa? Pintu itu akan tertutup untuk selamanya. Dan kalimatnya apa? Bahwa raja atau Allah Israel sudah masuk di dalamnya.
Mereka bingung ayat ini apa artinya. Ketika mereka baca Matius 21 ayat 5, 9 dan 10. Dia berkata apa? Yesus mengendari keledai dari Belfage. Dia sudah masuk ke Yerusalem. Minggu Palem mereka berkata, Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Sang Raja. Mereka bertanya, siapakah orang ini? Dari kalimat itu dua ketemu benang merah. Maka mereka percaya Yesus sebagai Allah Israel. Maka sekarang banyak orang Yahudi yang percaya Yesus. Saya mau sampaikan, karena firman ini tetap hidup sampai selamanya. Dan hari ini saya mau sampaikan, orang Yahudi makin banyak percaya pada Yesus. Alkitab berkata, kalimatnya sederhana, bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, dia akan datang untuk menyembahku. Yeskiel 36 berkata apa? Lautan manusia akan terjadi. Semua ada di mana-mana. Maka Yerusalem terdiri dari lautan manusia. Hari ini saya mau sampaikan. Yesus mau datang. Tapi saya mau sampaikan bagi kita. Seperti Paulus berkata. Surga aku lihat. Tapi aku mau pergi ke sana. Tapi aku sedang tahan hatiku. Tapi kalimatnya apa? Selagi aku masih hidup. Aku lakukan untuk menghasilkan buah. Hari ini saudara dan saya kita bangga. Karena Tuhan sudah pilih kita untuk diselamatkan oleh Dia. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan. Saudara bangga punya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan dan katakan haleluya. Haleluya. Engkau bangga punya Tuhan Yesus. Saudara yakin bahwa keluargamu dipulihkan Tuhan? Saudara yakin bahwa saudara yang belum percaya Yesus akan percaya Yesus? Tahun 2016 adalah tahun penuaian besar. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Ada amin? Saudara, kita bangga Tuhan yang pilih kita. Dari tempat duduk itu, Tuhan bisa bicara buat saudara. Di atas, di bawah, Tuhan masih bisa bicara buat saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mereka yang tadinya jauh akan dibuat makin dekat. Mereka yang dekat dengan Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Artinya apa? Melayani Tuhan hari ini tulus saja. Jadi jemaat Tuhan tulus saja. Tadi pagi saya bilang begini, kalau saya diundang oleh satu gereja, saya yakin Tuhan masih percayakan saya. Kalau saudara yang melayani di tempat ini, di mimbar ini, ingat melayani dengan tulus. Yang paling penting berbuat buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Khotbah di ribuan orang, khotbah di 10 orang, khotbah di 5 orang, tetap berkualitas. Maka saya tetap jaga sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Setiap orang telepon minta pelayanan sama saya tidak mau tanya sama dia, jemaat itu berapa orang yang datang. Dan klaster ekonominya apa. Saya tidak mau begitu. Berapapun yang saya layani, saya harus melayani dengan sungguh-sungguh. Saya baru pulang dari Tarutung, gak nanya, saya kasih tahu. Kita pergi ke Sumatera Utara, ada orang Sumatera Utara di sini? Horas Mangita. Ya udah sampai situ aja lah. Pergi saya ke Sumatera Utara, naik ke Tarutung, Salib Kati, Siatas Barita. Kita beli tanah 7 hektar. Buat perkebunan untuk nanas, cabai dengan teknologi, kita ambil teknologi Israel. Pohon cabai kita tingginya segini-segini. Nanas kita besarnya begini, itu semua seimbang. Dari hasil penjualan itu kita bisa dapat dari 1 tahun 600 juta. Untuk apa? Kita bangun sekolah. Sekolah yang kita bangun di Siatas Barita, sekolah itu untuk apa? Masyarakat setempat. Mereka datang free. Pagi hari minum susu sapi. Karena kita beli sapi 40 ekor. Hasil dari sapi itu minum kepada siswa-siswanya. Hebat. Setelah itu kita jual susunya. Habis. Ini pelayanan misi kita lakukan tentang hal sana. Setiap mereka masuk kelas, tahun pertama belikan sepatu, belikan tas. Minta maaf. Hari ini mereka juara Olimpiade Matematika. Guru bahasa Inggris mereka native speaker. Kita datangkan guru-guru native speaker untuk datang ngajar di sana. Sekarang mereka pidato pakai bahasa Inggris. Walaupun logatnya logat Batak. Good evening. Semua good evening, kata dia begitu. Ingat baik-baik. Sekarang kita stop. Mereka jadi orang berhasil, kita ada kontrak. Mereka pergi ke daerah, kita buat mereka menjadi orang yang berhasil. Mereka balik lagi untuk mengembangkan yang ada di situ. Hari ini saya mau sampaikan buat kita semua. Kalau engkau sudah dipilih Tuhan, melayani itu harus dengan tulus. Jadi jemaat Tuhan tidak boleh lagi menilai orang yang di sini. Karena kenapa? Engkau tidak akan pernah puas. Tapi lihat Tuhan yang besar, engkau akan dipuaskan Tuhan. Yang setuju katakan. Ayat 15 kita akan baca. Ayat 15. 1, 2, 3. Ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. 1, 2, 3 ya.
Aku tidak menyebut kamu lagi apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat apa? Oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu apa? Segala sesuatu yang telah kudengar dari, sekali lagi ayat yang ke-15. 1, 2, 3, ya. Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat. Tetapi aku menyebut kamu apa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah apa? Kalau kita disebut hamba, hamba tidak pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan. Kita disebut anak, anak tidak pernah tahu apa yang orang tua kerjakan. Tapi Tuhan panggil kita sahabat. Sahabat adalah sahabat yang tahu tentang apa yang kita gumulkan. Sebelum engkau sampaikan, dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Saya mau sampaikan, Tuhan tahu masalahmu hari ini. Tuhan tahu masalah ekonomimu hari ini. Tuhan tahu penyakitmu hari ini. Tuhan tahu apa yang sedang ada dalam pikiranmu. Dia bukan teman, tapi dia sahabat. Seorang sahabat, dia akan menjaga rapat sahabatnya. Dia tidak akan pernah mengumbarkan masalah dalam sahabat itu. Seorang sahabat yang selalu berkomunikasi dengan dia dengan baik. Artinya, kalau kita sahabat, stop komplain dengan Tuhan. Stop komplain dengan keadaan. Karena kenapa? Seorang sahabat, dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Tepat pada waktu, sesuai dengan keperluanmu. Yang setuju katakan. Amin. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Supaya engkau tetap dekat dengan sahabatmu. Jam doa. Tadi pagi saya bilang, gereja ini siapkan. Doa fajar 4:45 sampai jam 6. Ada menara doa yang didoakan 24 jam ada di situ. Kenapa harus berdoa? Begini. Kalau kamu berdoa saja, itu tidak cukup. Karena kenapa? Berdoa dengan giat, tapi tidak mau baca firman Tuhan masalah. Kalau engkau berdoa dengan giat, seperti uang, ada gambar depan di sini, tapi gambar belakang tidak ada. Maka uang itu tidak bisa dipakai untuk transaksi. Maka saya mau sampaikan, berdoa harus kuat, tepat. Baca firman Tuhan juga harus kuat. Seperti uang yang ada 2 gambar kiri dan kanan, maka uang itu sah. Jadi artinya apa? Orang yang punya jam doa dengan Tuhan, suka baca firman Tuhan, itu menarik. Waktu engkau berdoa, engkau aktif sampaikan sesuatu pada Tuhan. Tuhan pasif untuk mendengarkan isi hatimu. Tapi ketika engkau baca firman Tuhan, Tuhan menjawab doamu lewat firman. Firman itu aktif bicara kepada kamu. Kamu pasif untuk mendengarkan. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu mengerjakan apa yang engkau baca. Hari ini berdoa, baca firman Tuhan, tidak bisa dipisahkan. Dan ingat baik-baik, keluar dari tempat ini, engkau jangan bicara begini. Menurut pendeta saya, tolong kalimat itu dibuang. Tapi kalimat adalah menurut firman Tuhan. Pendeta ngomong bisa salah, tapi khusus tempat ini benar semua. Kan saya khotbah di sini masalahnya. Saya mau sampaikan firman Tuhan tidak pernah salah. Banyak orang pintar Bapak Ibu Saudara yang belajar sekolah teologi kuat. Dia bilang firman itu, Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Dahulu sampai sekarang saya baca firman Tuhan, tidak ada satu kata pun yang pernah dirubah. Sampai kapanpun firman Tuhan ya dan amin. Dan firman ini terus berbicara buat saudara dan saya. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, lemah berdoa, bingung baca firman Tuhan. Tidak ada kata lain. Seorang sahabat, dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Stop komplain sama Tuhan. Karena Tuhan tahu masalah kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia sahabat yang baik. Dia tahu hatimu. Dan hari ini saya mau sampaikan, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara alami. Dan firman Tuhan hari ini bisa menyelesaikan masalahmu. Air matamu Tuhan tahu loh. Sakit hatimu Tuhan tahu. Suamimu buat apa di luar Tuhan tahu. Kamu jangan ribut sama dia. Cukup BBM WA aja. Papa ingat, Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi. Ingat loh, ingat baik-baik. Sahabat akan terluka kalau sahabatnya menyimpang ke jalan yang lain. Dia tahu apa yang sudah engkau kerjakan. Pasanganmu gak tahu loh, orang tuamu gak tahu, kakakmu gak tahu, pendeta gak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang sedang kau kerjakan. Dan hari ini saya mau sampaikan, sahabat yang setia menemani dalam suka dan duka. Yang setuju katakan.
14 kita akan baca. 14 kita akan baca dan kemudian kita akan baca ayat yang ke-17. Sekali lagi kita baca ayat 14. 1, 2, 3, ya. Stop. Kamu adalah apa? Dan kamu harus melakukan apa yang Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan bagi kita. Tuhan adalah sahabat kita, amin. Dia adalah sahabat kita. Dia kasih tahu rahasia semua itu. Dan kalau tadi saya sampaikan, itu berarti Tuhan kasih tahu rahasianya buat kita. Bapak Ibu Saudara bersyukur karena kita baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Orang Yahudi hanya baca sampai dengan kitab Taurat. Kita baca Kejadian sampai apa? Wahyu. Mereka hanya baca sampai kitab apa? Taurat. Dia tidak pernah baca Injil. Jadi dia hanya tahu Taurat, tapi dia tidak tahu Injil. Kita bersyukur bukan hanya tahu Taurat, tapi kita juga tahu Injil. Sehingga ketika kita baca firman Tuhan secara utuh, kita tahu apa yang akan terjadi hari ini. Dan saya mau sampaikan, sebelum mereka tahu, kita sudah tahu apa yang sudah Tuhan sampaikan. Karena apa? Apa yang kita baca pasti digenapi. Yang setuju katakan? Gambar 1, gambar 2. Tolong gambar. Jangan digambar, tampilkan. 1 dan 2. Yuk, bantu saya. Oke, Bapak Ibu Saudara tahu gambar ini? Di Imam Kayafas. Kalau saudara pergi ke Israel dan saudara masuk ke tempat ini, tempat Yesus waktu dipenjarakan, Imam Kayafas. Berapa tahun yang lalu, gambar ini tidak lobang seperti itu. Tapi tahun ini sudah berlobang seperti itu. Ketika saya ada di situ, air mata saya menangis luar biasa. Saya coba lihat gambar saya di masa lampau. Tidak ada lobang itu. Dan orang yang menjelaskan itu dia bilang ini, Tuhan sedang menyatakan kuasanya di tanah perjanjian. Saudara tahu lubang ini? Ketika engkau masuk lihat lubang itu, seperti ada wajah Yesus yang nempel di situ. Itu berarti mereka hanya baca sampai di situ, tapi hari ini semua digenapi. Yang setuju katakan? Gambar kedua. Saudara ngerti ini? Mungkin di tempat ini sudah jelaskan, tapi saya mau kasih tahu. Di atas itu mereka sudah berpakaian putih-putih. Mereka tidak pakai pakaian hitam. Hanya ada di tembok ratapan. Tapi kenapa mereka pakaian putih? Dan mereka mengakui bahwa mereka adalah Lewi baru. Dan mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah Mesias. Dan mereka sekarang lagi rame-rame mengklaim bahwa diri mereka adalah Mesias. Saudara masih ingat? Mereka hanya melakukan hukum Taurat. Tapi mereka tidak pernah baca Injil. Bersyukur saudara baca Injil. Masih ingat perkataan Yesus? Ketika aku mau datang, waktunya akan tiba. Bahwa orang akan menyatakan dirinya adalah Mesias. Dan itu sudah terjadi. Maka kita bersyukur, kita baca Alkitab utuh. Kita lihat hari ini ada tangan yang tidak terlihat sedang mengerjakan sebuah sejarah yang luar biasa. Mereka mengerjakan dalam ketidaktahuan. Tapi kita melihat ini dalam ketahuan Allah. Kenapa? Dia sahabat kita. Dia kasih tahu kita tentang peristiwa yang akan terjadi. Hari ini kita ketemu benang merah. Dan saya bangga. Karena kenapa? Dia sahabat yang memberitahukan bagi kita semua. Makanya saya sampaikan hari ini. Berbahagialah engkau menjadi sahabat Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh seorang sahabat pasti digenapi. Saudara yakin Yesus datang kedua kali? Saudara yakin kalau Yesus datang engkau diangkat? Coba yang yakin, angkat tangan. Ini yang kreditnya banyak nih kelihatannya nih ya. Saudara yakin diselamatkan Tuhan? Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. 14, 17 kita akan baca yuk. 14 dan 17. 1, 2, 3, ya. "17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan apa? Kasihilah seorang akan apa? Bapak Ibu Saudara, kasih digunakan kasih agape. Apa tuh kasih agape? Kasih meskipun, kasih walaupun. Walaupun engkau menghina aku, walaupun engkau menyakiti aku tetap mengasihimu. Engkau mengasihi bukan karena dia mengasihi engkau. Walaupun dia melukai hatimu, engkau tetap mengasihi dia. Itu berarti kasih kita hari ini tidak punya kepentingan. Karena kita mengasihi kepada siapapun. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju katakan. Yuk. Filipi 2, 12, 13 kita akan baca. 1, 2, 3, ya. "Hai saudara-saudara yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu
dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu apa? Ayat yang lebih menguatkan ayat 12, ayat 13. Kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut apa? Saudara tahu kalimat ini apa? Kenapa ibu itu tetap kuat? Karena dia sudah diselamatkan. Maka dia mengerjakan keselamatan itu bukan karena kuat dan gagah dia. Tapi Allah yang mengerjakan setiap kemauan dalam diri dia. Jadi hari ini kita kuat, kasih Allah tetap menggebu-gebu. Karena Allah ada di dalam hatimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena dia ada dalam hatimu. Hari ini engkau kuat dalam Tuhan. Engkau dihina orang, tapi engkau tetap mengasihi dia. Tanpa Kristus dalam hatimu tidak bisa engkau kerjakan begitu. Tapi karena Yesus tinggal tetap dalam hidupmu, dia yang mengerjakan semua itu. Sehingga hari ini engkau kuat di tempat ini. Engkau melayani secara fisik lelah. Tapi saya mau sampaikan, rohmu tetap menyala-nyala. Karena Allah mengerjakannya di dalam hidupmu. Yang setuju katakan. Waduh, saya masuk emergency Pak Pendeta. Terkapar saya. Khotbah dari pagi sampai malam, lanjut sekolah untuk program doktoral. Waktu mau ujian, terkapar saya. Sakit saya. Masuk rumah sakit baptis di Batu Malang. Ujian jam 7. Untuk ujian. Ditelepon dari sekolah. Pak Pendeta, nggak jadi ujian malam ini. Kenapa? Dosen penguji sakit, jawaban doa. Kalau enggak saya bisa gagal. Saya harus ikut hari berikutnya. Udah. Baru rasa tuh 5 jam di emergency infus kiri kanan. Istri saya telepon saya. Kenapa Pak? Berhenti sekolah. Enggak mah, lanjut terus. Kamu kuat-kuat, padahal udah lemes banget saya. Ada saatnya lemah juga ya. Tapi selesai itu kita tetap kuat ya. Hari ini selagi kita masih kuat, kita lakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara jangan simpan sakit hati benci. Pasanganmu begitu, kita ampuni dia. Ada porsinya Tuhan buat dia. Anak-anak kita seperti itu, kita yakin kita kuat. Kenapa kita kuat hari ini? Karena Tuhan ada dalam hati kita. Kenapa hari ini gereja ini masih ada? Karena masih ada Tuhan di tempat ini. Kenapa saudara mau datang ke rumah ini? Bukan lihat pendeta. Bukan lihat siapa yang jadi pembicara. Itu omongan di luar. Tapi orang kita yang rohani. Engkau datang ke tempat ini. Karena engkau sudah rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Yang saya mau sampaikan, ada Tuhan Yesus. Orang yang matang dengan Tuhan yang beda loh. Datang ibadah tidak lihat lagi siapa yang bicara di sini. Tapi datang pada Tuhan hari ini, engkau menikmati Tuhan itu baik. Hari ini saya mau sampaikan, waktunya sudah dekat. Rohani kita harus dipacu. Takutlah buat dosa, kalau engkau jatuh, engkau bangkit. Hari ini kita berbuat yang terbaik, bukan untuk dirimu, tapi untuk Tuhan. Karena kita mau taat apa yang sahabat katakan, kasihilah. Maka engkau mengasihi dengan tulus, melayani dengan tulus, jadi jemaat dengan tulus, memberi dengan tulus, berbuat dengan tulus, bekerja dengan tulus. Saya mau sampaikan, orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara sekarang punya TV kan di rumah? Nonton kan apa yang terjadi sekarang di TV kita? Lihat, antara orang benar dengan orang fasik lagi dipertontonkan. Ini ketawa ngerti apa enggak sih ini? Kan gak boleh spesifik ngomongnya. Lihat nih, saya mau sampaikan. Orang fasik akan dihajar Tuhan. Orang baik akan diuji ketulusan hatinya. Orang benar akan dibela Tuhan. Dan orang benar tidak pernah dibiarkan Tuhan. Kalau dia benar, saya mau sampaikan. Siapapun yang berani menghalang, saya mau sampaikan. Tuhan akan angkat. Dan Tuhan angkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya. Yang setuju katakan. Saudara yakin Tuhan pasti tolong saudara? Saudara orang benar apa orang baik? Yang orang benar angkat tangan. Jangan takut susah bos. Orang benar muka gak boleh cemberut. Datang ke rumah Tuhan tersenyum. Kasih persembahan jangan sampai nangis. Berubah, kasih persembahan dengan senyuman. Beribadah dengan senyum, doa fajar dengan senyum. Menara doa kalau bisa jangan 24 jam, 48 jam. Pingsan tuh semua tuh. Ingat baik-baik, ikut Tuhan adalah karena panggilan di dalam hatimu. Yang setuju katakan. Yaudah pulang. Waktu udah habis. Ayat 16b, 16c kita akan baca. Yuk 16b, 16c kita akan baca. 1, 2,
dari ayat 16 saja kita baca utuh. Yohanes 15 ayat 16 kita baca utuh. Supaya kita bisa analisanya tepat. 1, 2, 3, ya. Bukan kamu. Yuk, kita buat konstruksinya ya, ayat ini ya. Bukan kamu yang pilih siapa? Tapi aku yang pilih. Saudara tahu, jadi orang Kristen bukan dijadikan. Jadi orang Kristen karena dipanggil. Dipanggil maka engkau dipilih. Oke, lihat. Bukan aku yang pilih kamu, tapi kamu yang pilih. Hebat ya? Itu berarti kita tidak punya hak sedikit pun untuk dapat memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Lihat ayat ini, baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi stop, titik. 1, 2, 3, ya. Dan aku, stop. Lihat, perhatikan baik-baik. Tuhan yang pilih kita, terus dia bilang apa? Dia tetapkan saudara. Yang setuju katakan? Gini, saudara ujian, lulus kuliah, dapat ijazah, benar? Talinya ini dipindah ke sini, S1, oke? Waktu tali dipindahkan begini, tapi ijazahmu nggak bisa dipakai untuk melamar, karena tidak ada cap kampus. Tidak ada cap dari Dinas Pendidikan, tidak dicap, maka tidak sah. Walaupun tali boleh pindah, tapi nggak ada cap, nggak sah. Lihat, Tuhan pilih kita, tapi bukan sampai di situ, dia tetapkan kita. Dia cap kita dengan apa? Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa engkau sudah dipilih Tuhan. Yang setuju katakan? Oke, setelah ditetapkan kalimat berikutnya. 1, 2, 3 ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Dan buahmu itu apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku Saudara perhatikan baik-baik. Jadi berkat tidak bisa dibuat-buat. Jadi berdampak buat orang lain. Tidak bisa dibuat-buat. Kalau kita sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan, maka gaya hidup kita pasti berubah. Kehadiran kita menjadi garam dan terang. Karena kenapa? Di mana kita hadir, tempat itu diberkati Tuhan. Di mana kita hadir, orang itu ditolong Tuhan. Di mana kita hadir, orang itu dihibur Tuhan. Karena kenapa? Kehadiran orang yang sudah dipilih Tuhan tidak mungkin jadi batu sandungan. Tapi kehadiran orang yang sudah dipilih Tuhan dan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, hidupnya selalu berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Jemaat Tuhan Interkon yang ada di tempat ini, kita keluar dari tempat ini, semua harus tersenyum. Supaya tukang parkir bilang gini, tuh jemaat Interkon dahsyat ya. Setiap keluar selalu tersenyum. Tapi jangan senyum sendiri. Gila. Jadi berkat yuk bagi banyak orang yang setuju katakan. Ya, kita rubah yuk. Kita rubah sekarang. Peristiwa positif tidak selamanya itu dalam kehendak Tuhan. Bisa jadi yang negatif bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kehendak Tuhan. Oke. Baru-baru ini saya pelayanan di Singapura. Terus kemudian setelah saya khotbah di sana, ada satu jemaat ngajak saya makan di salah satu hotel. Karena saya harus flight jam 10 malam, dia ajak saya makan siang. Waktu dia makan siang, diajak makan sama satu keluarga. Dalam satu keluarga itu diajak makan, Pak Pendeta pesan makan apa saja Pak. Kenapa? Saya makan terbatas Pak. Wah kalau pendeta disuruh gitu juga kita hati-hati ya. Saya ingat firman Tuhan Amsal bilang apa? Ketika engkau diajak makan oleh pembesar, taruh pisau di leher. Itu berarti jadi pendeta jangan rakus. Jadi saya duduk sama dia makan. Silakan Pak, Bapak pesan saya makan. Pak, saya kena cancer loh Pak. Kaget saya. 12 tahun saya kena cancer Pak. Kaget saya. 5 tahun saya kena cancer sembuh. 2 tahun istirahat. Sekarang saya kena cancer lagi Pak. Hidup saya habis hanya kena cancer. Tapi Bapak gak kelihatan ya. Iya kayaknya gak kelihatan, semua orang bilang begitu. Saya baru kemo Pak. Oh gitu, iya. Bapak tahu gak? Enggak. Kenapa? Belum cerita kan? Cerita dulu. Dia cerita baru. Dia bilang begini sama saya. Saya tinggal di satu daerah Pak, bukan di Jakarta. Saya punya pabrik, garment. Dan kemudian orang-orang di pabrik itu lihat saya, mereka kenal Tuhan. Satu, keluarga saya Pak, bukan orang Kristen. Agama yang berbeda. Dengan dia lihat saya tetap kuat begini, mereka kenal Tuhan. Saya kaget lah. Jadi Bapak mau sembuh apa enggak? Enggak mau Pak. Kalau lewat penyakit ini, keluarga besarku diselamatkan Tuhan. Aku pun dipanggil hari ini tidak apa-apa Pak. Ini orang buat peristiwa yang negatif dibuat jadi yang positif. Dia lihat begini, kalau penyakit ini tidak membuat aku mati, tapi penyakit ini memiliki dampak buat orang di sekitarku mengenal Tuhan.
Itu pun dalam kondisi apapun. Kita bisa melayani Tuhan. Bahkan orang yang mati, firman Tuhan katakan apa? Kalau orang benar itu mati, dia masih bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika dia sudah meninggal, setiap orang datang ke rumah duka bilang, ini orang baik. Walaupun dia sudah mati, tapi dia masih menceritakan kemuliaan Tuhan. Walaupun dia sudah dikubur 6 bulan yang lalu, tapi setiap kumpul anak cucu bilang ini, opa dulu luar biasa. Papaku orang luar biasa, masih menceritakan kemuliaan bagian Tuhan. Jangankan orang hidup, orang mati pun masih bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Hari ini selagi kita masih diberikan hidup, diberikan kekuatan dan kesempurnaan oleh Tuhan. Stop untuk minta belas kasihan. Kita keluar dari tempat ini, kita melayani Tuhan bersama-sama. Lewat gaya hidupmu di marketplace, di pelayanan, Tuhan pasti dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan saja kita kuat. Ada amin? Saya undang kita semua bangkit berdiri bersamamu Tuhan. Bersamamu. Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yakin Tuhan tolong saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan. Dia sahabatmu. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Jemaat Tuhan saja katakan bersama-Mu Bapa. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan melakukan di luar dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Semua dalam sigap doa. Tuhan tahu apa yang sedang kualami.
Tuhan tahu apa yang sedang kau gumulkan di atas dan di bawah. Tuhan mampu untuk menjawab semuanya. Roh Kudus sudah berbicara dalam hatimu masing-masing. Maka hari ini dia bisa menyelesaikan masalahmu. Dia bisa menyelesaikan dalam pergumulan pribadi dan keluargamu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapapun yang mau didoakan, angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Bapa, berkati setiap umat Tuhan di atas dan di bawah. Engkau yang tahu hati kami paling dalam. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua yang hadir dipulihkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Dimerdekakan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit dengan bilu darah Tuhan, engkau disembuhkan. Yang lemah engkau dikuatkan Tuhan. Hari ini yakin dan percaya, tahun 2016, tahun tuaian besar dalam hidupmu. Yang tidak mungkin pasti jadi mungkin. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Engkau akan lebih terpesona lagi melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dia berbuat buat saudara semua. Dia akan lakukan sesuatu yang indah. Engkau orang benar, engkau orang pilihan Tuhan. Engkau pribadi yang dahsyat di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Lewati semua perjalanan mulia. Teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau baik. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Kami yakin jemaat Tuhan keluar dari tempat ini menjadi jemaat yang berpotensi, jemaat yang berkualitas, jemaat yang hidup di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya tuaian besar terjadi. Keluarga kami semua dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami